Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada anak-anakku sekalian, siswa kelas 8 SMP 1 Bukit Kemuning, Lampung Utara. Semoga pada pertemuan kali ini anak-anakku sekalian mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam mengikuti pembelajaran video ini dapat diterima dengan mudah. Anak-anak sekalian, bahwa pada semester ini, semester kedua, materi-materi yang akan dipelajari sebagai bahan untuk kenaikan kelas. Jadi tugas-tugas Bapak harapkan, Bapak sarankan agar dikumpulkan. Setiap ada tugas selalu dikumpulkan sehingga nantinya tidak terbebani. Karena pada semester ini nilai akan benar-benar untuk diperhitungkan. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang berjudul Teorema Pitagoras. Materi Teorema Pitagoras ini anak-anak sekalian pada saat di SD juga sudah diperkenalkan, akan tetapi belum sedetil mungkin bagaimana turunnya rumus tersebut dan bagaimana penggunaan daripada rumus Teorema Pitagoras. Baiklah, Bapak akan awali terlebih dahulu dengan sejarah Pitagoras. Nah, ini gambar relief atau patung daripada Pitagoras. Dalam pembelajaran matematika sering kita mendengar teorema atau dalil Pitagoras. Pitagoras adalah seorang ahli filsafat dan matematika berkebangsaan Yunani yang hidup tahun 569 sampai dengan 475 sebelum Masehi di Pulau Samos. Pitagoras juga disebut sebagai bapak ilmu bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting dalam bidang matematika. Salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal di bidang matematika adalah Teorema Pitagoras. Bunyi Teorema Pitagoras sebagai berikut. Kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku. Nah, nanti apa itu pengertian hipotenusa akan dijelaskan secara terinci. Istilah-istilah pada segitiga siku-siku. Yang pertama, hipotenusa. Sering dinamakan juga proyektum. Ada yang menamakan juga sisi miring, adalah sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku. Hipotenusa terletak di depan sudut siku-siku. Nah, tolong diingat ini, yang dinamakan di hipotenusa ini letaknya di depan sudut siku-siku. Selain di depan sudut siku-siku, bukan hipotenusa. Yang kedua, ada istilah yang namanya proyeksi. Proyeksi adalah sisi mendatar pada segitiga siku-siku. Proyeksi adalah sisi mendatar pada segitiga siku-siku. Yang berikutnya lagi anak-anak sekalian, ada yang namanya istilah proyektor. Proyektor adalah sisi tegak pada segitiga siku-siku. Jadi yang sisi miring dinamakan proyektum atau hipotenusa, yang sisi mendatar dinamakan proyeksi, dan sisi yang tegak namanya proyektor. Proyeksi dan proyektor adalah sisi siku-siku pada segitiga siku-siku. Jadi proyeksi dan proyektor ini membentuk sudut siku-siku. Gambar. Ini gambarnya anak-anak sekalian.
Nah, ini gambar segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga ABC. Jadi siku-sikunya di sudut C. Nah, AB inilah yang namanya hipotenusa atau proyektum. Terusnya AC ini namanya proyektor. Sedangkan BC namanya proyeksi. Antara AC dan BC, antara proyektum dan proyeksi, ini membentuk sudut siku-siku. Nah, jadi sudut siku-sikunya ada di C. Dan anak-anak sekalian, perlu diperhatikan, ini ada sebuah kode-kode tertentu bahwa di depan sudut C, itu sisi miringnya diberi kode C kecil. Di depan sudut B, diberi kode B kecil. Nah, AC diwakili dengan B kecil. AB diwakili dengan C kecil. Dan BC terletak di depan sudut A, diwakili dengan A kecil. Jadi AB wakilnya C kecil, AC wakilnya C kecil, dan BC wakilnya A kecil. Maksudnya adalah huruf kecil. Ini anak-anak sekalian, ringkasannya AB sama C kecil dinamakan hipotenusa atau proyektum. Kalau waktu di SD, guru-guru kalian sering mengatakan ini namanya sisi miring. Karena panel sisi miring dari A ke B ini bisa perosotan, miring ini. Jadi dinamakan sisi miring. Yang susahnya kalau ketiga-tiganya dibuat miring semua. Yang untuk perosotan yang mana jadi bingung. Makanya Bapak dalam hal ini memperkenalkan dengan nama hipotenusa atau proyektum. Inilah istilah asli dari Bapak Pythagoras tersebut. Yang kedua, sisi AC dinamakan B kecil, yang namanya proyektor, dan sisi BC dinamakan A kecil, namanya proyeksi. Demikian sekalian anak-anak sekalian, untuk istilah-istilah ini mudah sekali untuk diingat. Yang miring itu namanya proyektum, yang tegak namanya proyektor, yang mendatar namanya proyeksi. Yang sekarang yang ke-C, menurunkan rumus teorema Pythagoras. Anak-anak sekalian, cara menurunkan ilmu Pythagoras sebagai berikut. Ini Bapak tampilkan gambar dalam bentuk kertas berpetak yang Bapak desain dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, ini anak-anak sekalian, perhatikan. Ini ada segitiga ABC, gambar segitiga ABC yang tadi. AB, BC, dan AC. Nah, dari ukuran-ukuran di sini, ini caranya begini. Pertama, untuk sisi mendatar, sisi BC, kita hitung. Ini misalnya ada 1, 2, 3 kotak atau 3 satuan. Maka kita buat gambar persegi. Nah, gambar persegi ini kita beri kode L1 atau luas pertama. Yang kedua, sisi AC. Ini 3 satuan, kita buat persegi juga dengan panjang sisi 3 satuan. Ini kita beri kode L2 atau luas kedua. Nah, terusnya anak-anak sekalian, bagaimana kita menentukan persegi yang dibuat persegi untuk sisi AB. Nah, kita akan menentukan bagaimana caranya bagaimana anak-anak sekalian. Yang ini kita ukur dulu. Setelah kita ukur, kita letakkan ke sini ukuran ini. Kita letakkan ke sini. Jadi kita bawa ke AB. Nah, ini AB. Kita ukur panjangnya AB. Ternyata kalau hasil pengukurannya tepat, sekali lagi kalau hasil pengukurannya tepat, A ke B ini diukur, kita bentangkan ke sini, maka panjang AB ini akan terjadi 5 kotak. Nah, 5 kotak atau 5 satuan.
Sehingga panjang persegi ini akan menjadi punya ukuran 5 kotak, 5 kotak. Panjang 5 kotak, lebar 5 kotak. Nah, ini anak-anak sekalian. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Pada tiap sisi segitiga tersebut dibuat persegi. Panjang sisi segitiga ABC berturut-turut. BC sama dengan A sama dengan 4 kotak. Terusnya AC sama dengan B 3 kotak. Panjang sisi AB setelah disejajarkan garis horizontal ternyata 5 kotak. Jadi AB sama dengan C ini 5 kotak. Ini sekali lagi anak-anak sekalian, bahwa AB ini setelah diukur, hasil ukurannya ini letakkan ke sini. Kita ukur lagi. Ternyata untuk proyek TUM ini panjangnya adalah 5 kotak. Anak-anak sekalian, baiklah kita lanjutkan yang berikutnya. Banyaknya kotak masing-masing persegi sebagai berikut. L1 16 kotak, L2 9 kotak, L3 25 kotak. Ternyata L1 ditambah L2 itu 16 kotak ditambah 9 kotak. Jadi hasilnya 25 kotak. Jadi L1 ditambah L2 sama dengan L3. Sekali lagi L1 ditambah L2 sama dengan L3. Jika diuraikan L1 tambah L2 sama L3, 16 ditambah 9 sama dengan 25. L1-nya 16, L2 9, L3 25. Ternyata 16 tambah 9 25. Nah, ini cocok berarti. Nah, kalau kita jabarkan dengan ilmu luas persegi, 16 itu sama dengan 4 kuadrat atau 4 pangkat 2. 9 sama dengan 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. 25 sama dengan 5 kuadrat atau 5 pangkat 2. Sehingga kalau ini kembali kepada ukuran tadi, bahwa L1 tadi punya ukurannya A, maka luasnya adalah L1 adalah A pangkat 2, L2 B pangkat 2, dan L3 C pangkat 2. Anak-anak sekalian, bahwa untuk menghitung luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Sehingga anak-anak sekalian, rumus daripada Pitagoras ini kalau kita balik, maka dapat C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ternyata kuadrat hipotenusa atau sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Nah, sisi siku-sikunya anak-anak sekalian ini A sama B ini sisi siku-siku. Pernyataan ini terkenal dengan nama Teorema Pitagoras atau ada juga yang namakan dalil Pitagoras. Dengan demikian, untuk mencari hipotenusa atau sisi terpanjang adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat ini adalah proyektum. A kuadrat ini tadi sisi mendatar, proyeksi. Dan B kuadrat ini sisi tegak, namanya proyektor. Antara proyeksi dan proyektor ini membentuk siku-siku. Jadi dapat diturunkan rumusnya. Jadi kalau kita ubah dengan menghilangkan tanda akar di sini, maka C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini tolong diingat anak-anak sekalian. Inilah rumus cepat untuk menghitung daripada panjang proyektum atau hipotenusa atau sisi terpanjang atau sisi miring. Ini rumusnya C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat.
Nah, ini Bapak beri kode rumus pertama. Untuk berikutnya, untuk mencari sisi siku-siku arah mendatar, maka yang persamaan yang atas ini, yang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ini tinggal kita geser saja. Jadi kalau kita geser, maka B kuadrat ini kita pindahkan ke sini. Ini karena positif, pindah ruas menjadi negatif, sehingga A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, rumus cepatnya ini. Jadi A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini anak-anak sekalian, ini rumus untuk menghitung panjang proyeksi atau panjang sisi mendatar. A sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, atau proyeksi sama dengan akar. Panjang proyeksi sama dengan akar panjang proyektum kuadrat dikurang panjang proyektor kuadrat. Nah, ini rumus daripada menghitung panjang proyeksi. Berikutnya anak-anak sekalian, kita mencari bagaimana atau menurunkan rumus mencari sisi arah tegak atau proyektor. Jadi dengan yang persamaan yang tadi, kita geser sedikit saja karena tadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka A itu kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga akan didapat persamaan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kalau kita hilangkan tanda akarnya ini, maka akan didapat B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini rumus menghitung sisi tegak atau panjang proyektor daripada sebuah segitiga siku-siku. Dengan kata lain, jika menghitung salah satu sisi siku-sikunya, tinggal kuadratkan sisi miringnya atau kuadran hipotenusanya dikurang kuadrat daripada salah satu sisi siku-siku yang lain. Nah, ini teknik daripada untuk menghitung daripada panjang sisi-sisi segitiga dari segitiga siku-siku. Yang perlu diingat anak-anak sekalian bahwa hipotenusa atau sisi terpanjang terletak di depan sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Ini yang penting sekali. Jadi semua rumusnya akan turun apabila mengerti di mana letak daripada sisi siku-siku itu sendiri. Jadi sudut siku-sikunya ada di mana sehingga kita dapat menentukan, oh ini yang namanya hipotenusanya. Dan perlu diingat bahwa hipotenusa atau sisi terpanjang atau proyektum itu letaknya di depan sudut siku-siku. Teman-teman sekalian, Bapak awali dengan sebuah contoh untuk memudahkan. Contoh 1, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada segitiga ABC sama persis dengan yang di atas. Jika panjang BC sama 12 cm dan panjang AC 9 cm, hitunglah panjang AB. Nah, AB ini adalah proyektum atau hipotenusa. Nih, proyektum. Kita ingat tadi rumusnya adalah C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi, C itu adalah AB, jadi AB sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. AB akar 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Sehingga AB akan diperoleh 140, 12 kuadrat, ini 12 kali 12, hasilnya 144, 9 kuadrat, 9 kali 9, 81, jadi 144 ditambah 225. Nah, selanjutnya kita hitung akar dari 225 adalah 15. Dengan demikian, panjang AB adalah 15 cm. Nah, anak-anak sekalian, baiklah Bapak berikan contoh 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Masih sama gambarnya ABC. Jika panjang AB 26 cm dan panjang AC 10 cm, hitunglah panjang BC. Hitunglah panjang BC. Jawab. Nah, jadi BC ini adalah sisi mendatar
atau sisi siku-siku. Nah, kunci cepatnya tadi adalah kuadratkan hipotenusa dikurang dengan kuadrat sisi siku-siku yang lain. Nah, sisi siku yang lain adalah di sini adalah AC. Jadi A sama dengan A akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga BC sama dengan wakil dari C kuadrat adalah AB. Jadi AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Jadi BC sama dengan akar 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Akar 26 kuadrat ini kalau dihitung dapatnya 676 dan 10 kuadrat kalau dihitung dapatnya 100. 676 dikurang 100 dapatnya 576. Nah, ingat cara menghitung akar pada saat waktu di SD. Bahwa pada waktu di SD sudah diajari bagaimana menghitung akar. Jadi akar daripada 576 adalah 24. Dengan demikian panjang BC adalah 26 cm. Untuk lebih paham lagi, Bapak berikan contoh yang ketiga. Tuliskan rumus teorema Pythagoras pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar yang A seperti ini, yang B seperti ini. Kemudian ada juga yang yang C-nya Bapak tidak buat, jadi cukup 2 saja. Nah, ini gambar yang A. Jadi di proyektumnya atau hipotenusa P, proyeksinya Q, dan proyektornya adalah R. Nah, untuk yang seperti ini, nah anak-anak sekalian ini miring semua ini. Hati-hati. Miring semua. Ini ya miring, ini juga miring, ini miring. Pedoman untuk menentukan hipotenusa sudut siku-siku ini. Ini pedomannya. Nah, jadi melihat sudut siku-siku ini, depan siku-siku inilah yang namanya proyektum atau hipotenusa atau sisi miring atau sisi terpanjang. Nih. Ya, anak-anak sekalian, yang gambar pertama jika diturunkan akan didapat tadi rumusnya adalah kuadrat sisi terpanjang atau kuadrat sisi hipotenusa sama jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku. Nah, ini jadi P kuadrat sama dengan sisi siku-sikunya adalah Q sama R. Jadi P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Demikian juga pada hipotenus yang B. Gambar B hipotenusnya adalah Y. Jadi rumus teorema Pythagorasnya adalah Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi kalau kita lihat gambar tadi anak-anak sekalian. Ini ya. Ini Y kuadrat, ini hipotenusa, ini X sama Z ini adalah sisi siku-siku. Membentuk siku-siku ini. Nah, membentuk sisi siku-siku tinggal kuadratkan. Jadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Z kuadrat. Paham ya anak-anak sekalian? Untuk lebih paham lagi, ini Bapak kasih contoh yang keempat. Tuliskan hubungan-hubungan panjang sisi pada gambar B. Jadi gambar B tadi, gambar soal nomor 3 yang ini, gambar B. Jadi anak-anak sekalian, hubungan-hubungannya ini, Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Z kuadrat. Ini berarti Y sama dengan akar X kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, kalau untuk mencari X kuadratnya, tinggal saja ini dipindahkan ke sini, jadi X kuadrat sama dengan Y kuadrat dikurang Z kuadrat. Sehingga X itu sama dengan akar Y kuadrat dikurang Z kuadrat. Demikian yang ketiga, Z kuadrat sama dengan Y kuadrat dikurang X kuadrat. Sehingga Z sama dengan Y kuadrat dikurang X kuadrat.
Contoh kelima, hitunglah panjang AD pada gambar berikut. Nah, ini anak-anak sekolah sudah mulai terapan. Seperti ini. Kita ada segitiga ini, ada segitiga ABC. Terus dari hipotenusa ini dibuat segitiga lagi, sehingga ada dua segitiga siku-siku. Tujuan daripada soal ini untuk menghitung berapa panjang AD. Nah, untuk bisa menghitung panjang AD, kita harus menghitung dulu panjang AC. Panjang AC di sini, AC adalah hipotenusa untuk segitiga ABC. Jadi AC ini sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi AC 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Sehingga 24 kuadrat adalah 576, 18 kuadrat, 18 ke 18 324. Kalau dijumlahkan 100, jadi AB sama dengan akar 100. AB sama dengan akar 900. Anak-anak sekalian. Jadi akar 900 adalah 30. Jadi panjang AB adalah 30 cm. Selanjutnya kita akan menghitung berapa panjang AD. Nah, AD ini adalah hipotenusa juga. Jadi dapat kita hitung nanti AD kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CD kuadrat. Atau boleh juga AD sama dengan AC kuadrat tambah CD kuadrat. Boleh. Seperti itu. Untuk mempercepat melakukan perhitungan. Anak sekalian, jadi AD, AC kuadrat tambah CD kuadrat, AD sama dengan 30 kuadrat tambah 16 kuadrat. Jadi AD sama dengan akar 900 ditambah 256. Jadi 900 tambah 256 adalah 1156. Apabila ini di akar, maka dapatnya 34. Sehingga panjang AD adalah 34. Ini panjang AD 34 cm. Contoh yang keenam, nah ini lebih kompleks lagi gambarnya. Seperti yang gambar berikut, gambarnya anak sekalian. Gambarnya, berarti gambar berikut, ini ada segitiga ABC, terus di hipotenusanya lagi dibuat lagi segitiga ACD, terus dari hipotenusa AD dibuat lagi segitiga ADE, sehingga ada 3 buah segitiga. Nah, anak-anak sekalian, ini ada kode seperti ini. Nah, garis 1 ini artinya panjangnya sama. AB panjangnya sama dan BC. Terus ini ada kode strip 2 artinya AC panjangnya dengan CD. Nah, ini ada kode strip 3, garis 3. Nah, berarti ini AD sama dengan DE. Soal ini diperintahkan kita suruh menghitung berapa panjang AE. Nah, perhatikan anak-anak sekalian bahwa kita hitung dulu AC kuadrat sama AB kuadrat tambah AC kuadrat. Ini rumus dasarnya seperti itu. Hipotenusa adalah kuadrat kedua sisi siku-siku. Di AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sehingga AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 9 ditambah 9 adalah 18. AC kuadrat sama dengan 18. Nah, anak-anak sekalian melihat gambar AC ini panjangnya 8. AC ini sama dengan CD. Berarti kalau AC kuadrat nilainya sama juga dengan CD kuadrat. Sehingga kalau kita hitung, anak sekalian, bahwa AC sama CD, maka CD kuadrat sama 18 karena AC kuadrat 18, berarti CD kuadrat juga sama dengan 18. Nah, kita hitung berapa panjang AD. AD kuadrat ini sama dengan AC kuadrat tambah CD kuadrat.
Sehingga kalau kita lakukan perhitungan selanjutnya, berarti AD kuadrat sama 18 ditambah 18. Karena AC kuadrat 18, CD kuadrat 18. Jadi AD kuadrat sama dengan 36. Nah, anak sekalian jangan dihitung berapa nilai akarnya dulu, karena kita akan menghitung secara beruntun. Jadi kalau kita hitung secara langsung nanti balik ke situ lagi. Artinya bolak-balik, balik lagi, bolak-balik, balik lagi, bermain akar 36 saja atau akar 18 gitu. Jadi kita pertahankan tetap bentuk kuadrat. Nah, anak-anak sekalian, dengan demikian ditemukan panjang AD akar 36, AD kuadrat 36. Demikian juga karena AD sama DE, berarti DE kuadrat juga 36. Selanjutnya baru kita hitung panjang AE. Panjang AE ini. AE kuadrat ini sama dengan AD kuadrat tambah DE kuadrat. Jadi AE kuadrat sama dengan 36 kuadrat tambah 36 kuadrat. Nah, ini 36 kuadrat kita gunakan sifat distributif. Kita gunakan sifat distributif. Berarti 36 kuadrat tambah 36 kuadrat sama artinya dengan 36 kuadrat dikali 1 tambah 1. Ini kita keluarkan di sifat distributifnya. Sehingga dapatlah 36 kuadrat dikali 2. Nah, anak-anak sekalian, jadi dengan menghilangkan tanda kuadrat ini, maka di sebelah turunlah akar. Akar 36 kuadrat dikali 2. Nah, 36 kuadrat di akar dapatnya 36. Sehingga dapatlah 36 akar 2. Jadi panjang AE pada gambar tersebut adalah 36 akar 2 cm. Contoh ketujuh, sebuah segitiga sama kaki, panjang rusuk kakinya 10 cm dan panjang alasnya 16 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Hitunglah luas segitiga tersebut. Misal segitiga tersebut adalah segitiga ABC. Karena ini tidak diberitahu segitiganya apa, maka kita bisa gunakan segitiga ABC. Boleh juga segitiga PQR dan sebagainya. Nah, di situ disebut panjang alasnya 16 cm. Jadi alasnya ini adalah AC, alasnya. Nah, anak-anak sekalian, telah disebutkan di sini bahwa sebuah segitiga panjang rusuk kakinya 10 cm. Ini 10 cm, ini 10 cm. Nah, panjang alasnya 16 cm. Berarti ini garis tinggi ini sekaligus menjadi garis berat. Maka panjangnya AC ini potong menjadi dua bagian. Panjangnya sama, AD sama dengan DC. Sehingga panjangnya 8 cm, 8 cm. AD 8 cm, CD 8 cm. Nah, untuk menghitung segitiga, anak-anak sekalian, untuk menghitung luas segitiga, kita gunakan ilmu di kelas 7 bahwa atau di SD, bahwa untuk menghitung segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2. Nah, dalam hal ini tingginya belum ada. Jadi kita harus menentukan tinggi daripada segitiga itu sendiri. Nah, tinggi segitiga ini di sini di Bapak kasih kode T. Sementara Pak rusuknya adalah BD di sini. Nah, jadi BD, kalau kita lihat segitiga ABD di sini, segitiga ABD, maka titik D ini adalah sudut siku-siku. D ini ada sudut siku-siku untuk segitiga ABD. Demikian juga untuk segitiga BCD. Titik D ini adalah sudut siku-siku juga. Sehingga anak-anak sekalian, apabila kita memandang yang segitiga ABD saja, ya, cukup satu saja yang kita pandang. Jadi BD, ini karena BD ini adalah sisi siku-siku,
ingat tadi bahwa untuk menghitung siku-siku adalah akar kuadrat daripada hipotenusa kuadrat dikurang proyeksi kuadrat. Nah, itu. Jadi, karena BD ini ya proyektor, ini proyeksi, dan ini proyektum atau hipotenusa. Sehingga BD sama dengan akar BAB kuadrat. BD sama dengan AB kuadrat ini dikurang AD kuadrat. 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Jadi 100 dikurang 64. 100 dikurang 64, 36. Akar 36 adalah 6. Sehingga tinggi segitiga ABC ini adalah 6 cm. Nah, kita hitung luas segitiga. Luas segitiga ABC adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya adalah AC, tingginya adalah BD. Jadi, apa yang dimasukkan? 16 kali 6. Ini dapatnya 96. 96 dibagi 2. Dapatnya 48. Nah, luas segitiga yang dimaksud adalah 48 cm. Anak-anak sekalian, Bapak memberikan contoh cukup banyak untuk bahan pembelajaran di rumah, untuk renungan. Soal-soal nanti bisa juga dari buku paket yang kalian dipinjam dari sekolah, atau juga boleh soal-soal cari di internet untuk lebih lagi memahami daripada ilmu teorema Pitagoras. Di internet tuh banyak sekali tulisan tentang ilmu Pitagoras, dan banyak juga soal-soal tentang yang menyangkut masalah Pitagoras. Nah, anak-anak sekalian, ini ilmu Pitagoras ini menjadi dasar daripada ilmu geometri untuk selanjutnya, baik nanti di kelas 9, terusnya di SMA, kelas 10, kelas 11, kelas 12, ini terus dipelajari terus sampai ke tingkat ilmu nanti dengan namanya trigonometri. Ini kerjanya dengan menggunakan ilmu daripada ilmu Pitagoras ini semua. Oleh karena itu, ilmu ini perlu dipelajari terus-menerus agar tidak lupa dan selalu ingat. Karena konsep-konsep matematika itu anak-anak sekalian dibangun secara hierarki. Ya, sambung menyambung, saling syarat mempersyaratkan. Ini harus kuasai, setelah ini dikuasai yang A, maka menuju yang ke B, setelah B menuju yang ke C, terus ya. Beruntun seperti pembangunan rumah. Pertama dibuat pondasi, setelah pondasi dipasang tiang, setelah tiang pasang bata, dinding, baru pasang atap. Jadi nggak bisa langsung kita memasang atap. Jadi harus dari dasar terlebih dahulu. Demikian juga ilmu matematika seperti ini, dari dasar terlebih dahulu, saling kait-mengkait. Nah, anak-anak sekalian, nah itu tadi Bapak menjelaskan yang bagian ke C, yaitu bagaimana turunnya ilmu Pitagoras dan contoh-contohnya. Itu Bapak sudah berikan 7 buah contoh. Sekarang kita akan mempelajari ilmu yang baru lagi, yang bagian ke D, namanya triple Pitagoras. Triple itu artinya 3. Triple. Jadi yang maksud triple Pitagoras maksudnya adalah 3 buah bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras. Jadi kita kalau mengambil 3 buah bilangan, belum tentu dia itu memenuhi Pitagoras, tapi ada bilangan-bilangan tertentu yang memenuhi teorema Pitagoras. Nah, 3 bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras itu dinamakan adalah triple Pitagoras. Nah, cara menentukan triple Pitagoras. Ini sekarang Bapak ajari bagaimana cara menentukan triple Pitagoras. Nah, cara menentukan triple Pitagoras. Jika ABC adalah 3 buah bilangan. A, B, C adalah bilangan positif. A lebih dari 0, B lebih dari 0, C lebih dari 0. Boleh bulat juga boleh, tapi bulat positif. Boleh juga bilangan pecahan, tetapi positif.
Boleh juga bilangan desimal, tetapi bilangan positif. Nah, ini yang mensyaratkan. Dengan C lebih dari A, C lebih dari B. Jadi, C ini menduduki sebagai bilangan yang terbesar. Karena C lebih dari A, C lebih dari B. Nah, langkah-langkahnya menentukan apakah tiga bilangan positif merupakan triple Pythagoras atau bukan, maka sebagai berikut. Pertama, kuadratkan bilangan yang terbesar. Artinya, bilangan C tadi kita kuadratkan. Hitunglah C kuadrat. Jadi, C diambil terus kuadratkan. Yang kedua, hitunglah jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. Hitunglah jumlah kuadrat dua bilangannya, artinya ini A sama B. Artinya A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka triple Pythagoras. Jadi kalau sampai memenuhi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka triple Pythagoras. Jika C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka dinamakan bukan triple Pythagoras. Anak-anak sekalian, jadi kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, dinamakan triple Pythagoras. Tapi jika C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka bukan triple Pythagoras. Karena C ini adalah bilangan yang terbesar. Nah, contoh ke-8. Manakah dari bilangan-bilangan berikut ini yang triple Pythagoras? Anak sekalian, perhatikan ini. Yang A, 7, 24, 25. Yang B, 15, 17, 19. Yang D, 10, 26, 24. Anak-anak sekalian, kita lihat bilangan yang pertama, yang bagian A. Bilangan bagian A. Jadi bilangan terbesarnya ini dari 7, 24, 25 adalah 25. Bilangan terbesar 25. Berarti 25 kuadrat. 25 kuadrat ini 25 kali 25. 625. Kemudian bilangan yang lain, yaitu 7 dan 24. Kita kuadratkan juga. Jadi 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kuadrat 49, 24 kuadrat 576. Jadi kalau kita jumlahkan, maka dapatnya 625. Jadi 7 kuadrat tambah 24 kuadrat dapatnya 625. 25 kuadrat dapatnya 625. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama 49 tambah 576. 625. Ya, 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nah, ini 625 tadi. 25 kuadrat, 625 juga. Jadi kesimpulannya 7 kuadrat tambah 24 kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Sama dengan hasilnya 625. Jadi bilangan 7, 24, 25 ini dinamakan triple Pythagoras. Untuk lebih paham lagi, baiklah kita lihat contoh yang B. Contoh yang ke B, 15, 17, 19. Bilangan terbesar adalah 19. Nah, 19 ini kita kuadratkan. 19 pangkat 2 atau 19 kuadrat dapatnya 361. Selanjutnya dua bilangan yang lain kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Jumlah kuadrat dua bilangan yang lain, 15 kuadrat tambah 17 kuadrat. 15 kuadrat 225, 17 kuadrat 289. Jika kita jumlahkan dapatnya 514. Ternyata 15 kuadrat ditambah 17 kuadrat hasilnya tidak sama dengan 19 kuadrat.
Paham ya nak ya, bahwa di sini 15 kuadrat tambah 17 ada nilai 514, tetapi 19 kuadrat dapatnya 361. Maka kesimpulannya 15 kuadrat tambah 17 kuadrat tidak sama dengan 19 kuadrat. Di kesimpulannya 15, 17, 19 adalah bukan triple Pythagoras. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat contoh yang kecil, 10, 26, 24. Nah, kalau kita amati, bilangan yang terbesar ini adalah 26. Letaknya di tengah. Kalau tadi letaknya di ujung sebelah kanan, sekarang letaknya yang terbesar di tengah. Jadi yang kita perhatikan adalah bilangan yang terbesar. Kita ambil bilangan yang terbesar ini, 26, terus kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan dapatnya 26 kali 26 adalah 676. Terusnya kita hitung jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat dua bilangan yang lain adalah 10 kuadrat. 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 100 ditambah 576. Dapatnya 676. Jadi 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama 100 ditambah 576. Dapatnya 676. Ternyata hasilnya sama. Jadi 10 kuadrat tambah 26 kuadrat sama dengan 26 kuadrat. Kalau ditulis lebih akhir lagi maka akan sama dengan 676. Jadi angka 10 atau bilangan 10, 26, dan 24 adalah triple Pythagoras. Demikian anak-anak sekalian penjelasan tentang triple Pythagoras. Ternyata mudah sekali anak sekalian. Ini ada beberapa sifat-sifat triple Pythagoras. Tolong diingat sifat-sifat triple Pythagoras agar mudah menentukannya nanti. Sifat yang pertama, jika tiga buah bilangan merupakan triple Pythagoras, kemudian dikalikan dengan bilangan yang sama, maka tiga bilangan yang baru pun triple Pythagoras. Nah, sifat pertama ini sekalian. Yang B, jika tiga buah bilangan merupakan triple Pythagoras, kemudian dibagi bilangan yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Yang ke-C, jika tiga buah bilangan merupakan triple Pythagoras, kemudian ditambahkan bilangan yang sama, maka tiga bilangan yang baru pun bukan triple Pythagoras. Jadi, kalau dilakukan penjumlahan bilangan yang sama, maka hasilnya tidak triple. Yang D, jika tiga buah bilangan merupakan triple Pythagoras, kemudian dikurangkan dengan bilangan yang sama, maka tiga bilangan yang baru pun bukan triple Pythagoras. Nah, ini kata punya jadi jika tiga bilangan merupakan triple Pythagoras, kemudian tambahkan bilangan yang sama, maka tiga bilangan yang baru bukan triple Pythagoras. Yang D, jika tiga bilangan merupakan triple Pythagoras, kemudian dikurangkan dengan bilangan yang sama, maka tiga bilangan yang baru bukan triple Pythagoras. Nah, itu ada 4 buah sifat daripada ilmu triple Pythagoras. Anak sekalian, untuk lebih paham mengenai sifat ini bisa dilihat di buku paket atau juga bisa membaca lagi di Google. Itu banyak sekali yang menjelaskan tentang ilmu triple Pythagoras dan sifat-sifat triple Pythagoras. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan sampai materi yang berikutnya, yaitu jenis-jenis segitiga dilihat dari sudutnya. Pada waktu di kelas 7, jenis-jenis segitiga ada yang dilihat dari sisi, ada yang dilihat dari sudut. Nah, sekarang bagaimana menentukan jenis segitiga dari sudutnya? Ya, ada 3 jenis
Segitiga dilihat dari sudutnya. Yang pertama, segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki sebuah sudut besarnya 90 derajat. Jadi, tolong diingat. Jadi kalau ada segitiga, ada sebuah sudut besar 90 derajat. Ini namanya segitiga siku-siku. Contohnya seperti ini. Nah, ini bentuk siku-siku. Maka ini nama segitiga siku-siku. Jadi kalau yang seperti ini, anak-anak sekalian, rumusnya ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini rumus yang keempat. Yang berikutnya, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki sebuah sudut yang terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi kalau sudut ini C ini lebih daripada 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat, maka segitiga seperti ini namanya segitiga tumpul. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita lihat ini gambar ini, maka AB ini panjang sekali. Jadi AB, kalau dikuadratkan panjang AB kuadrat, terusnya AC kuadrat kita hitung juga, ditambah dengan BC kuadrat, maka nilai C ini lebih besar daripada nilai A kuadrat tambah B kuadrat. Atau nilai AB kuadrat lebih besar daripada AC kuadrat tambah BC kuadrat. Ini anak sekalian. Nah, arti katanya hasil perhitungan terakhir, jika sampai hipotenusa dikuadratkan, terusnya sisi yang lain dikuadratkan, ternyata hasil kuadratnya hipotenusa lebih besar daripada yang lain, maka ini namanya segitiga tumpul. Nah, yang berikutnya ada segitiga lancip. Ini segitiga lancip, maaf ini judulnya. Apa itu segitiga lancip? Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi masing-masing besarnya kurang dari 90 derajat. Ini namanya segitiga lancip. Ini materi segitiga lancip. Coba tambahkan di sini saja anak sekalian. Yang bagian ke C. Segitiga lancip. Jadi segitiga lancip adalah segitiga lancip adalah sebuah segitiga yang besar ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat.
ini anak-anak sekalian pengertian daripada segitiga. Ini anak-anak sekalian bahwa masing-masing daripada segitiga ini baik sudut A, sudut B, sudut C ini kurang daripada 90 derajat. Jadi kalau kurang dari 90 derajat maka jenis segitiga ini dinamakan segitiga lancip. Jadi kalau kita lakukan perhitungan ini nilai C ini C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan nilai C kuadrat sama dengan kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi segitiga ini adalah segitiga lancip. Contoh yang ke-9, tentukan jenis segitiga berikut. 5 cm, 6 cm, 7 cm, yang B 6, 8, 10, C 8, 9, 8, D 7, 8, 10. Nah, jenis segitiga apa ini? Nah, baiklah kita yang pertama 5 cm, 6 cm, 7 cm. Ternyata angka yang terbesar adalah 7. Berarti nilai C ini adalah 7. Kita kuadratkan. C kuadrat, 7 kuadrat, 49. Terusnya kita kuadratkan yang A sama B. A kuadrat tambah B kuadrat. 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi 25 ditambah 36. Nah, ini salah hitungan ini. Ini 61 ya nak ya. 61. 25 tambah 36. Ternyata ini diralat kesalahan. Ternyata C kuadrat itu nilainya kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Atau 49 kurang dari 61. Jadi nilai C-nya ternyata kurang. Nah, jenis segitiga ini kalau kurang tadi adalah jenis segitiga lancip. Maaf, tadi ada kesalahan, segitiga lancip. Jadi segitiga dengan ukuran 5, 6, 7 ini adalah jenis segitiganya adalah lancip. Yang berikutnya anak-anak sekalian, segitiga dengan ukuran 6, 8, 10. Nah, yang terpanjang C-nya berarti A-nya 6, B-nya 8, C-nya 10. Jadi C kuadrat, 10 kuadrat, 100, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah
8 kuadrat, 36 tambah 64, 100. Jadi nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi C kuadrat 100, A kuadrat tambah B kuadratnya juga 100, jadi sama. Jadi segitiga yang memiliki ukuran 6 cm, 8 cm, 10 cm adalah segitiga siku-siku. Yang ke C, segitiga dengan ukuran 8 cm, 9 cm, 8 cm. Nah ini anak-anak sekalian, berarti yang paling panjang adalah 9. Jadi A-nya 8, B-nya 8, C-nya 9. Jadi nggak berurut A, B, C begitu anak-anak sekalian. Jadi C itu adalah ukuran yang terpanjang, yang paling panjang. Jadi C kuadrat 9 kuadrat 81. A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi 64 ditambah 64, 128. Jadi C kuadrat tambah A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi jenis segitiga ini adalah segitiga lancip. Bagaimana dengan segitiga ukuran 7, 8, 10, 7 cm, 8 cm, 10 cm. Jadi A-nya 7, B-nya 8, C-nya 10. 10 kuadrat 100. B A kuadrat tambah B kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, sama 49, 64, 113. Jadi C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Segitiganya segitiga lancip. Kalau tidak, ini Bapak ganti saja, biar nggak hasilnya lancip semua. Yang ke D ini Bapak ganti 11 saja, 11 dan 10, 11. 11. Jadi soalnya Bapak ganti ini 11. Bagaimana kalau kita ganti 11? C-nya 11. Jadi 11 kuadrat. 11 kuadrat artinya 11 dikali 11. 11 kali 11 ada 121. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat, 7 kuadrat tambah 8 kuadrat, 49 ditambah 64, 113. Maka nilai C kuadratnya lebih. C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi segitiga dengan ukuran 6 cm, 8 cm, dan 11 cm adalah segitiga tumpul. Nah ini anak-anak sekalian. Jadi melihat tumpul atau siku-siku atau lancip tergantung daripada nilai C. Jadi kalau nilai C-nya, C kuadratnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat itu siku-siku. C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat adalah segitiga tumpul. C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat adalah segitiga lancip. Nah itu anak-anak sekalian. Baiklah, kita di penghujung materi yang terakhir daripada ilmu Pitagoras ini, yaitu jarak antara dua buah titik pada koordinat kartesius. Jadi, materi koordinat kartesius ini sudah kita pelajari pada kelas 8 di semester 1. Nah ini anak sekalian uniknya, materi semester 1 dibawa lagi ke materi semester kedua tentang koordinat kartesius. Perhatikan gambar berikut ini. Jika titik A x1, y1 dan B x2, y2, gambarnya. Anak-anak sekalian. Jadi inilah titik A x1, y1. Ini titik B x2, y2. Dan ini titik C x2, berarti ini x2, y1 karena tingginya adalah y1. Dan anak sekalian AB inilah jarak.
Jarak dari A ke B ini berapa? Atau panjang garis dari A ke B ini berapa? Jadi jarak AC ini sama juga dengan X2 dikurang X1. Jadi kalau ini titiknya misal sini 5, di sini adalah 12, maka berapa panjang AC? Maka 12 dikurang 5, 7. Berarti kalau sini X1, di sini X2, maka panjang AC adalah X2 dikurang X1. Demikian juga anak-anak sekalian untuk CB ini sama juga dengan Y2 dikurang Y1. Jadi Y2 ini yang paling tinggi, kurang yang rendah, Y2 kurang Y1. Nah, kita menggunakan ilmu tadi, jarak titik A dengan titik B dapat dicari sebagai berikut. Jadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CB kuadrat. Jadi ini AB diwakili dengan J, jadi J kuadrat. AC diwakili dengan X2 dikurang X1 kuadrat. Dan CB diwakili dengan Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, anak-anak sekalian, jika kuadrat dihilangkan, maka akan muncul J. Jadi J sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Rumus menghitung jarak antara dua buah titik A X1, Y1 dan B X2, Y2. Ini tolong ingat ini rumus 7. Jadi hari ini Bapak memberikan 7 buah rumus penting mengenai ilmu Pitagoras. Jadi Bapak ulangi sekali lagi bahwa jarak antara titik A X1, Y1 dan B X2, Y2 adalah J sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Contoh 7, ini rumus yang ke-7. Sekarang contoh yang ke-10. Hitunglah jarak antara dua buah titik berikut. A 3,2 dan B 9,10. B min 2,5 dan D 7,7. Dijawab. Ini titik A 3,2 berarti X1-nya 3, Y1 2. B 9,10 artinya X2-nya 9, Y2-nya 10. Karena jaraknya adalah A sama B, maka ini Bapak kasih kode JAB. AB ditulis kecil di bawah. Ini jarak titik A dengan titik B. Rumusnya tadi X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Jadi X2 dikurang X1, 9 dikurang 3 kuadrat. Y2 dikurang Y1, 10 dikurang 2 kuadrat. Jadi 9 dikurang 3, 6. 10 dikurang 2, 8. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi sama dengan akar 36 ditambah 64. Jadi sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10. Jadi jarak titik A dengan B adalah 10 satuan. Anak-anak sekalian, berikutnya contoh yang kedua. C min 2,5, D 7,7. Jadi ini X1-nya C min 2,5 artinya X1 min 2, Y1 sama 5, D 7,7, X2 sama 7, Y2 sama min 7. Jadi JCD, jarak titik C dengan D, rumusnya tetap X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Jadi 7 dikurang min 2, 7 dikurang min 2 kuadrat, min 7, ini Y2 min 7 dikurang 5. Jadi 7
dikurang min 2, ini min, ketemu min jadi plus, jadi 7 tambah 2 kuadrat. Ini min 7 dikurang 5, utang 7, ngutang lagi 5, jadi utangnya menjadi 12. Jadi 7 ditambah 2, 9, min 12. Ini 9 kuadrat berarti, 9 kuadrat, 9 kali 9, 81, min 12 kuadrat, min 12 kali min 12, min kali min plus, jadi 144. Jadi kalau dijumlahkan, dapatnya 225. Akar 225 ada 15. Jadi jarak titik C dengan titik D adalah 15 satuan. Soal cerita, tambahan untuk pengayaan soal cerita. Seorang anak menaikkan layang-layang, panjang benang layang-layang 500 meter, tinggi layang-layang 300 meter. Berapakah jarak anak dengan bayangan layang-layang tepat di bawah layang-layang? Nah, ini anak-anak gambarnya seperti ini. Ini anak, ini LL, ini layang-layang, ini layang-layangnya gambarnya. L aksen adalah bayangan layang-layang. Jadi bayangan layang-layang tepat di bawah layang-layang. Ini L aksen. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini AL adalah benangnya 500 meter. LL aksen ini tinggi layang-layang. Yang ditanya berapa jarak anak dengan bayangan layang-layang tepat di bawah layang-layang. Nah ini. A anak, L layang-layang, L aksen bayang layang-layang, AL panjang benang layang-layang, LL aksen tinggi layang-layang. AL aksen jarak anak dengan bayangan layang-layang. Jadi dengan melihat gambar itu, AL aksen itu sama dengan AL kuadrat tambah LL aksen kuadrat. Jadi Bapak ulangi lagi, ini kita mencari ini berarti bukan ini sisi siku-siku, bukan sisi miringnya ini atau hipotenusanya. Jadi rumusnya tadi, jika mencari salah satu sisi siku-siku sama dengan hipotenusa kuadrat dikurang sisi siku yang lain. Jadi AL aksen kuadrat sama dengan AL kuadrat dikurang LL aksen kuadrat. Nah, ini anak-anak sekalian rumus dasarnya. Jadi benang layang 500 kuadrat dikurang 300 kuadrat. Kurang 300 kuadrat. Jadi 500 kuadrat nih 250.000, 300 kuadrat ada 90.000. Jadi 250.000 kurang 90.000 adalah 160.000. Jadi anak-anak sekalian, akar 160.000 adalah 400. Jadi jarak anak dengan bayangan layang-layang adalah 400 meter. Nah ini anak-anak sekalian, soal-soal cerita. Bapak memberikan satu buah soal cerita. Kemudian anak-anak bisa membaca di buku-buku paket atau buku-buku yang lain. Bisa juga mencari soal-soal cerita ini di internet, bukalah Google, kemudian carilah soal-soal yang berkaitan dengan soal menyangkut Pitagoras. Baik itu menyangkut ilmu konsep dasar ataupun yang sudah terapan, sudah aplikasi di Google banyak sekali. Jika anak-anak sekalian kreatif, semua itu akan didapatkannya di sana. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya Bapak akan memberikan tugas. Memberikan tugas. Nanti tugas ini Bapak kirim semuanya di WhatsApp. Bapak kirim tugas dalam bentuk PDF. Ini anak-anak sekalian, tugasnya. Soalnya ada soal pilihan ganda,
ada juga soal esai. Soal pilihan gandanya ada sebanyak 15 soal dan soal esainya ada 3 buah soal. Jadi total semua soalnya ada 15 soal. Untuk pilihan ganda, anak-anak sekalian, cukup diberikan jawaban A, B, C. Jadi misalnya nomor 1 A, ketik saja A atau tulis saja A. Di nomor 2 C, tulis saja C. Akan tetapi untuk esai harus benar-benar diuraikan. Harus benar-benar diuraikan. Nah, ini soalnya sudah soal terapan, oleh karena itu Bapak mengajak kalian dan menghimbau anak-anak sekalian untuk banyak membuka buku, juga membuka internet. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan daripada soal-soal yang Bapak maksud. Nah, ini karena ini akan berkelanjutan materinya pada materi yang berikutnya, oleh karena dituntut anak-anak sekalian untuk benar-benar mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ilmu Pitagoras. Demikianlah penyajian materi Bapak pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat dan bisa menyelesaikan soal ini dengan sebaik-baiknya. Jadi soal ini anak-anak kumpul paling lambat hari Senin depan. Kalau hari ini tanggal 7, maka hari Senin hari ini hari Kamis tanggal 7, maka anak-anak sekalian kumpul hari Senin tanggal 11 Januari tahun 2021. Demikian yang bisa Bapak sampaikan materi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian diberikan kemudahan dan kepahaman dalam mempelajari ilmu Pitagoras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.